Berapa kali kalian merasa harus bersikap baik, bukan karena itu datang dari hati, tetapi karena takut tidak disukai? Berapa kali kalian menyesuaikan diri, menahan kata-kata, atau mengorbankan batasan demi mendapatkan penerimaan? Saya sudah mengamati ini terjadi berkali-kali. Banyak dari kalian jatuh ke dalam perangkap yang sama, menjadi terlalu baik, terutama kepada orang lain. Menjadi baik tidak sama dengan menjadi otentik. Menjadi baik tidak sama dengan menjadi kuat. Dan yang paling penting, menjadi baik tidak akan membawa kalian pada kehidupan yang benar-benar kalian inginkan. Bayangkan diri kalian sebagai pohon jati yang kokoh. Ketika badai datang, apakah pohon itu meminta maaf karena keberadaannya? Apakah ia membungkuk agar orang lain merasa nyaman? Tidak. Ia berdiri tegak, berakar kuat dalam dirinya sendiri. Begitulah seharusnya kalian. Masalahnya, masyarakat telah mencampur adukan dua hal yang sangat berbeda. Bersikap baik dengan menjadi berharga, menyenangkan orang lain dengan mendapatkan rasa hormat. Dan jujur saja, ini adalah resep untuk kekecewaan. Ketika kalian terlalu baik kepada seseorang, tanpa sadar kalian sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas. Saya tidak yakin dengan nilai diri saya, jadi saya akan mencari lewat persetujuan orang lain. Orang tidak akan menghargai sesuatu yang datang terlalu mudah. Mereka tidak menghormati apa yang selalu tunduk pada keinginan mereka. Apakah kalian menghormati keset pintu? Tidak, kalian menginjaknya. Saya tidak mengatakan kalian harus menjadi orang yang kasar atau tidak peduli. Bukan itu intinya. Yang saya maksud adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Menjadi nyata, otentik, tanpa permintaan maaf. Karena ketika kalian berhenti berusaha menjadi baik dan mulai menjadi diri sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalian mulai memancarkan energi yang berbeda, seperti perbedaan antara pemanis buatan dan madu asli. Keduanya manis, tapi yang satu memiliki kedalaman, kompleksitas, dan nilai sejati. Setiap kali kalian mengatakan ya, padahal ingin berkata tidak. Setiap kali kalian tertawa padahal tidak merasa lucu. Setiap kali kalian mengecilkan diri demi kenyamanan orang lain, kalian sedang mengkhianati diri sendiri. Saatnya berhenti bersembunyi di balik topeng kebaikan dan mulai berdiri sebagai diri kalian yang sebenarnya. Pernahkah kalian menyadari bahwa setiap momen di mana kalian berpura-pura bersikap baik sebenarnya bukan hanya sekedar momen itu saja, melainkan sudah mengukir pola dalam sistem saraf kalian? Bayangkan setiap senyum palsu, setiap kesepakatan yang dipaksakan, setiap pendapat yang kalian tekan, semuanya menyimpan pesan yang membuat kalian merasa bahwa kebenaran kalian sendiri tidak berharga. Pesan-pesan itu menanamkan pola pengkhianatan diri yang perlahan mengikis kepercayaan diri kalian. Bayangkan jika kalian berhenti berpura-pura dan mulai menjadi diri kalian yang sebenarnya. Mungkin kalian berpikir akan jadi sulit, orang lain akan kurang tertarik. Namun percayalah, justru keaslian itu yang memikat secara magnetis, karena keaslian itu langka, kuat, dan tak tertahankan. Coba ingat-ingat momen terakhir ketika kalian merasa harus bersikap baik meski sebenarnya tidak ingin. Rasakan bagaimana tubuh kalian merespon. Sesak di dada seakan memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangkan jika kalian memilih untuk jujur, jika kalian berhenti hanya tersenyum dan mengangguk, dan mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya kalian pikirkan. Saatnya kalian membiarkan diri berkembang dengan kemegahan penuh. Mulailah sedari sekarang untuk berhenti menahan diri,
Biarkan keaslian kalian bersinar, biarkan kekuatan alami kalian mengalir, dan saksikan bagaimana dunia akan menghargai keunikan dan keberanian kalian. Ketika seseorang berhenti berpura-pura baik dan mulai menunjukkan keasliannya, walaupun awalnya mungkin terasa canggung atau bahkan membuat mereka menarik diri, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Ketika mereka kembali, sudah ada perbedaan nyata. Tiba-tiba muncul rasa hormat yang baru, ketertarikan yang tumbuh, dan keinginan untuk benar-benar mengenal mereka lebih dalam. Inilah kebenaran yang mungkin mengejutkan kalian. Alam semesta merespon bukan pada apa yang kalian lakukan, melainkan pada siapa kalian sebenarnya ketika melakukannya. Saat kalian bersikap baik karena ketakutan atau kebutuhan, kalian tanpa sadar mengirimkan sinyal bahwa kalian perlu mendapatkan cinta dengan cara menyenangkan orang lain. Di dunia modern saat ini, meskipun kita lebih terhubung melalui teknologi, seringkali kita merasa semakin terputus dari diri kita yang otentik. Kita dengan hati-hati mengatur citra, menyaring respon, dan memoles pesona hingga tampak sempurna. Namun, apa hasilnya? Saat kalian memilih bersikap baik daripada otentik, tubuh kalian pun merespon. Napas menjadi pendek, bahu menegang, suara kalian naik nada, dan seluruh sistem saraf seolah-olah memasuki keadaan waspada, seperti sedang berada dalam pertarungan ringan meski kalian hanya tersenyum dan mengangguk. Hal yang menarik terjadi ketika kalian berhenti bersikap baik dan mulai menerapkan kebaikan kepada diri sendiri. Kebaikan diri yang tulus itu memiliki kualitas magnetis yang sangat berbeda dari energi kebaikan yang dipaksakan. Dengan membiarkan keaslian dan kekuatan sejati kalian bersinar, kalian tidak hanya mendapatkan rasa hormat yang lebih mendalam, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Setiap kali kalian memilih bersikap baik demi penampilan daripada menjadi otentik, kalian secara tidak sadar mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa kebenaran kalian tidak layak untuk dilihat. Kalian memilih kenyamanan sementara dan mengorbankan kekuatan abadi, menukar keaslian kalian untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Mawar tak pernah meminta maaf atas durinya, lautan tak pernah meminta maaf atas kedalamannya, dan api tak pernah meminta maaf atas panasnya. Namun, seringkali kita meyakinkan diri bahwa kekuatan alami kita harus dibungkus dalam lapisan kebaikan yang lembut. Pada akhirnya, ketika kalian berpura-pura baik kepada orang lain, sebenarnya kalian telah bersikap tidak adil pada diri sendiri. Mulailah untuk tidak lagi mengorbankan keaslian dan kekuatan sejati kalian demi penampilan. Biarkan diri kalian bersinar dengan autentitas yang tak tergoyahkan. Karena hanya dengan begitu, kalian benar-benar bisa merasakan kekuatan yang abadi. Spesies yang paling tangguh bukanlah yang melemah, melainkan yang mengembangkan kekuatan uniknya sendiri. Keaslian kalian adalah keuntungan evolusi kalian. Setiap kali kalian memilih untuk bersikap baik daripada menjadi otentik, kalian tidak hanya menekan diri sendiri, tapi juga menipu orang di sekitar kalian. Kalian menampilkan versi diri yang telah disaring dan dipoles, sambil berharap mendapatkan koneksi yang nyata sebagai gantinya. Itulah yang terjadi ketika kalian menahan kebenaran kalian demi terlihat baik. Sebenarnya, ketika kalian memilih untuk bersikap baik daripada menjadi otentik, kalian sebenarnya menciptakan getaran halus berupa kebencian. Getaran ini seperti statis yang mengganggu medan energi kalian, sehingga semua interaksi menjadi terdistorsi. Pada tahun 1987,
psikolog Bill Sterling pernah mengatakan sesuatu yang mendalam tentang hubungan. Ketika kalian berhenti bersikap baik dan mulai menjadi nyata, kalian membuka ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keaslian kalian menjadi izin bagi orang lain untuk melepaskan topeng mereka. Kebutuhan untuk bersikap baik kepada orang lain seringkali merupakan bentuk manipulasi yang canggih. Kalian berusaha mengendalikan respon, persepsi, dan perilaku mereka. Namun, kekuatan sejati tidak perlu mengendalikan. Kekuatan sejati hanya perlu ada. Saatnya membuka ruang bagi keaslian dan kekuatan sejati kalian untuk mengalir tanpa hambatan. Karena hanya dengan begitu, kalian akan menemukan koneksi dan kebebasan yang selama ini kalian cari. Ketika kalian memilih untuk bersikap baik, bukannya menjadi autentik, kalian sebenarnya menimbulkan semacam utang energi. Setiap senyum palsu, setiap kebenaran yang ditekan, setiap kata yang kalian tahan, semua itu harus dibayar suatu saat nanti. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Kekuatan yang sebenarnya bukan tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati, sehingga kehadiran kalian dapat mengubah orang lain. Ingat, keberanian murni memiliki kekuatan yang tidak bisa disaingi oleh kebaikan yang dibuat-buat. Saat kalian berhenti bersikap baik kepada orang lain, bukan berarti kalian menjadi kasar atau kejam. Kalian hanya membiarkan kebenaran diri kalian bersinar. Dengan melepaskan kebutuhan untuk selalu tampak baik, kalian justru menjadi lebih menarik, lebih magnetis, dan jauh lebih mendalam karena keaslian kalian memiliki resonansi yang tak tertandingi oleh kepura-puraan. Berhentilah meminta maaf atas kekuatan kalian. Berhentilah menyembunyikan kebenaran. Berhentilah menyaring api dalam diri kalian. Hentikan kebiasaan bersikap baik yang mengorbankan keaslian, dan mulailah menjadi nyata. Ingat, dunia ini bukanlah yang membutuhkan kebaikan yang kalian bangun dengan hati-hati. Dunia ini membutuhkan kekuatan kalian. Orang dalam hidup kalian bukanlah yang mencari kesenangan yang dibuat-buat, melainkan kebenaran mentah kalian yang nyata dan tidak disaring. Kekuatan dan reputasi bukanlah sesuatu yang harus kalian peroleh, buktikan, atau benarkan. Itu adalah hak lahir kalian. Itu adalah sifat yang melekat pada diri kalian. Itulah siapa kalian sebenarnya ketika kalian berhenti mencoba menjadi apa yang diinginkan orang lain. Waktunya untuk berhenti bersikap baik yang aman dan kecil sudah berakhir. Saatnya untuk menjadi nyata. Rasakan perbedaan antara versi diri kalian yang dulu dan siapa diri kalian yang sebenarnya. Di antara kedua versi itulah terletak kekuatan sejati kalian. Apakah kalian akan terus bersikap baik dan merasa aman dalam keterbatasan, atau apakah kalian akan merangkul kekuatan sejati dan menyaksikan bagaimana dunia menyusun ulang dirinya di sekitar kebenaran kalian? Mana yang akan kalian pilih? Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya.
Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.